Hari ini kita mau ngebahas peraturan terbaru ya Mas ya, Iya, terkait Per 19 2025. 2025. Aturan itu bikin mudah. Kenapa? Karena pemerintah ingin memberikan insentif agar banyak wajib pajak yang bisa segera PKP menerbitkan faktur dengan harapan usahanya segera berkembang. Kawan pajak kalau bisa selalu mengupdate datanya, lokasi usahanya, alamatnya, nomor teleponnya, email di kawan pajak bisa diperhatikan notifikasi di Korteksnya ya. Kami akan menghubungi kawan pajak melalui akun Korteks. Gimana caranya untuk PKP yang tadi disuspend bisa mengajukan klarifikasi? Oke, kawan pajak harus menyampaikannya secara tertulis dengan contoh format sesuai dengan lampiran Per 19 PJ 2020. Identitas wajib pajak atau pengurus dan atau penanggung jawab itu harus disebutkan. Kemudian penjelasan atau klarifikasi terkait dengan kriteria yang diberikan untuk penonaktifan. Kemudian daftar dokumen pendukung klarifikasi. Selamat pagi kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di podcast Kata Lu Gue, podcastnya Kanwil DJB Banten. Tempat kawan pajak sharing, diskusi, dan curhat terkait ketentuan dan peraturan perpajakan terbaru. Tentunya kembali bersama saya Radityo Tomo, penyuluh pajak di Kanwil DJB Banten. Dan saya nggak sendiri, kali ini kami bersama Mas Umar Hadi dari kantor pajak Cilegon. Gimana kabarnya Mas Umar? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Umar. Hari ini kita mau ngebahas peraturan terbaru ya Mas ya? Iya, Terkait Per 19 2025. 2025. Oke. Ini disebutkan tentang penonaktifan akses pembuatan faktur pajak ya? Betul. Oke. Sebelum masuk ke intinya, mungkin kita bahas dulu latar belakang terbitnya Per 19 tahun 2025-nya. Oke. Ini adalah peraturan yang saya bilang masih baru Mas ya. Baru belum ada sebulan terbitnya, tanggal 22 Oktober kemarin. Nah, ini adalah peraturan yang melengkapi peraturan-peraturan yang terbit sebelumnya. Dan ini salah satu amanat dari PMK 81 tahun 2024. Sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya, yang pertama ini untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pasal 65 ayat 1 huruf B PMK 81. Ya. Jadi kalau ada pasal 65 ayat 1 huruf A kemarin sudah terbit dengan Per 9, yang ini yang ayat 1 huruf B-nya terkait pelaksanaan teknisnya. Jadi ada Per 9 ya sebelum Ada Per Per 19 ini. Boleh dijelaskan sedikit mungkin? Oke. Bedanya apa antara Per 9 dan Per 19? Kalau Per 9 itu penonaktifan akses pembuatan faktur terkait penyalahgunaan. Atau tidak sesuai wewenangnya. Jadi pembuatan faktur yang terindikasi ada penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan ketentuan itu diatur dengan Per 9. Itu yang pasal 65 ayat 1 huruf A. Sedangkan yang huruf B itu mengatur penonaktifan terkait dengan kewajiban yang tidak dilaksanakan. Jadi yang satu indikasi ada penyalahgunaan, yang ini hanya terkait dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai PKP. Jadi administrasi seperti itu ya? Sebenarnya lebih ke administrasi. Jadi ini melengkapi terkait teknis pelaksanaan penonaktifan berdasarkan PMK 81. Jadi semuanya amanat dari PMK 81. Betul. Terkait penonaktifan akses. Mungkin mundur sedikit Mas, bisa dijelaskan ke kawan pajak terlebih dahulu penonaktifan akses itu seperti apa? Jadi sederhananya kalau akses pembuatan faktur pajak dinonaktifkan, maka PKP tidak akan bisa membuat faktur pajak. Di saat yang bersamaan otomatis kan tidak akan bisa melakukan invoicing atau penagihannya, karena kan fakturnya tidak bisa terbit. Ini pasti akan menghambat usaha PKP tersebut. Dan ini tidak kami lakukan serta-merta, istilahnya suka-suka kita lah. Enggak, tapi memang sudah ada kriteria tertentu kenapa sampai dinonaktifkan. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, kenapa kok sampai dinonaktifkan, supaya
tidak terjadi di kawan pajak semua. Oke, dan ini berlakunya baru ya, mulai khusus untuk yang Per 19 ini berlaku sejak 22 Oktober kemarin. Oke, dari Oktober kemarin ya kawan pajak. Sebelum membahas lebih dalam nih, Mas Umar mungkin bisa ngasih gambaran nih lebih luas lagi tentang aturan dan prosedur pengukuhan PKP terlebih dahulu. Oke. Nah ini emang ada kaitannya Mas ya. Jadi istilahnya kalau kita bicara ini adalah pengawasannya, kita lihat dulu flashback sebelumnya. Jadi sebelum diawasi itu apa sih? Sebenarnya ini itu untuk mengimbangi ya. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini DJP sudah memberikan kemudahan untuk PKP mengajukan permohonan pengukuhan. Ya kalau boleh saya kasih gambaran, kalau dulu desain aturan pengukuhan PKP itu diarahkan untuk memastikan PKP memiliki kepatuhan yang tinggi. Jadi istilahnya yang bisa mengajukan pengukuhan PKP yang dikukuhkan itu hanya wajib pajak yang patuh. Nah itu kalau dulu. Gambarannya begini. Dulu itu salah satu syaratnya yang bisa mengajukan PKP dan disetujui itu kalau PKP tersebut patuh melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir yang menjadi kewajibannya. Dan tidak ada tunggakan pajak. Jadi itu untuk menggambarkan kepatuhan ya. SPT masuk tidak ada tunggakan itu dulu. Dan itu berlaku untuk seluruh pengurusnya. Jadi PKP kalau badan akan ada pengurusnya. Pengurusnya juga harus sudah lapor SPT dan tidak ada tunggakan. Jadi semuanya dicek. Itu aturan dulu tuh benar-benar strict, harus BP patuh yang bisa jadi PKP. Nah sekarang aturan itu dipermudah. Kenapa? Karena pemerintah ingin memberikan insentif agar banyak wajib pajak yang bisa segera PKP menerbitkan faktur dengan harapan usahanya segera berkembang. Nah, caranya ya salah satunya dengan keluarnya PMK 81 di situ diatur bahwa tidak mensyaratkan lagi kepatuhan pelaporan SPT dan utang pajak. Oke. Jadi tidak ada aturan itu lagi. Jadi begitu mengajukan permohonan tanpa harus mensyaratkan kepatuhan pelaporan SPT dan tidak ada utang pajaknya. Itu tidak digunakan sebagai kriteria lagi. Oke, jadi ketika sekarang kawan pajak mengajukan pengukuhan PKP begitu ke kantor pajak atau melalui Cortex, itu bisa langsung disetujui. Bisa langsung disetujui. Nah, kemudian jadi sederhananya pengusaha pengayat pajak atau calon PKP itu cukup mengisi menyampaikan formulir pengukuhan, disertai foto dan peta lokasi. Jadi tidak sekedar pengajuannya, ada foto lokasi usaha dan peta lokasi. Nah, khusus yang menggunakan kantor virtual, ya itu ada tambahan persyaratan. Karena di situ disyaratkan kantor virtual tersebut juga merupakan pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP. Nah, selanjutnya kantor pajak cukup melakukan penelitian kantor di awal itu untuk meneliti formulir itu loh Mas, dan dokumen-dokumennya. Jadi meneliti kantor dan menguji kelengkapannya, lampiran fotonya, peta lokasinya, dan memastikan bahwa PKP tidak sedang dilakukan penonaktifan akses atau suspend. Oke. Jadi bisa jadi dulu udah pernah PKP nih, disuspend terus ngajuin lagi. Oke. Gitu. Itu simplifikasinya begitu. Nah setelah itu kemudahan yang lain nih, kalau sudah disetujui PKP itu langsung diberikan akses pembuatan faktur pajak sejak tanggal dikukuhkan. Padahal dulu sebelumnya itu ada pengajuan lagi. Setelah dikukuhkan baru mengajukan aktivasi, terus harus datang KPP kan? Untuk permintaan sertifikat elektronik yang tidak bisa diwakilkan. Dan direkturnya, saya ingat dulu Mas, untuk pengurusan ini sebelum pengukuhan kita harus datang dulu ke lokasi, kita lihat ada pelangnya atau enggak gitu ya. Setelah itu waktu aktivasi juga direkturnya harus datang, foto di tempat. Betul. Itu saking striknya ya. Dulu itu istilahnya ya sekaku itu memang karena untuk memastikan kepatuhan wajib pajak itu memang baik.
Karena kalau kita ngomong PPN nggak bisa main-main ya. Betul. Banyak penyalahgunaan. Itu dulu. Nah sekarang itu semua coba dipermudah. Jadi kita istilahnya utamakan haknya diberikan dulu nih. Oke, Anda mau PKP, kita berikan haknya. Nah, selain itu, ketika nanti bukan berarti tidak ada tidak ada survei lokasi. Tetap diadakan survei lokasi. Tetap. Cuman itu istilahnya proses selanjutnya, istilah kayak pasca. Oke. Pasca pengukuhan. Nah, jadi bukan harus disurvei dulu baru dikukuhkan, enggak. Sekarang sangat dipermudah. Jadi setelah nanti misalnya sudah dikukuhkan, kemudian disurvei ternyata tidak ditemukan, ada kemungkinan nanti dicabut PKP-nya. Dicabut ya. Nah, tapi itu tadi konteksnya awalnya pemerintah ingin mempermudah. Yang penting kalau mengajukan PKP kita berikan dulu. Jadi penekanannya begitu ya, kemudahan sangat diberikan. Nah, karena sudah diberikan kemudahan, maka pemerintah juga memperkuat proses pengawasannya, paskanya, setelahnya. Kalau dulu kan pengawasannya istilahnya preventifnya di depan nih, sebelum pengukuhan. Sekarang setelahnya. Oke, saya kukuhkan, tapi kita akan perkuat pengawasannya. Dengan cara apa? Satu tadi yang survei lokasi untuk memastikan. Terus kemudian ada lagi nih terkait dengan jadi kalau survei lokasi ini terkait dengan Per 7 ya. Oke. Per 7 itu mengatur jadi penelitian lapangan itu dalam jangka waktu 30 hari. Dalam jangka waktu 30 hari petugas survei harus datang ke lokasi sesuai dengan foto dan peta yang diberikan di lampiran tadi. Nah, untuk memastikan pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif dari PKP tersebut. Oke. Kalau ini serta-merta bisa dicabut kalau tidak sesuai. Nah, setelah itu kan nanti dibuat laporan dulu, terus baru diusulkan dicabut secara jabatan jika tidak ditemukan. Nah, tapi kalau ditemukan ya aman berarti kan, tinggal dilanjutkan. Nah, kemudian KPP otomatis setelah tadi ke lokasi ya, memastikan itu kalau misalnya ada lanjut, kalau enggak diusulkan untuk dicabut. Nah, selain itu KPP dapat menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak atau lebih dikenal dengan suspend PKP ya, jika terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP-nya. Itu sesuai dengan Per 9. Jadi kalau Per 7 mengatur pengawasan terkait survei lokasi, Per 9 mengatur terkait pengawasan penyalahgunaan faktur pajak atau menggunakan tanpa hak. Menggunakan tanpa hak itu contohnya bukan PKP menerbitkan faktur. Itu menggunakan tanpa hak. Kalau penyalahgunaan faktur itu seperti TBTS, tidak berdasarkan transaksi tersebut sebenarnya. Jadi misalnya fakturnya jual besi, ternyata yang dijual kayu. Nah, kan beda. Nah, itu juga menjadi kriteria penonaktifan akses pembuatan faktur pajak. Per 9 yang sudah terbit udah agak lama ya, bulan Mei kalau nggak salah. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas di awal tadi, Per 19 ini terkait suspend atau penonaktifan akses pembuatan faktur pajak karena tidak melaksanakan kewajiban. Jadi fakturnya benar, transaksinya benar, PKP berhak menerbitkan faktur, tapi PKP ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu mas poinnya. Kira-kira di Per 19 ini ada kriteria apa saja nih untuk seorang PKP atau PKP tersebut disuspend? Di Per 19 ini kriteria PKP yang dicabut atau dinonaktifkan akses pembuatan faktur pajaknya itu yang pertama adalah tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagai pemotong atau pemungut pajak secara berturut-turut dalam 3 bulan.
Jadi contohnya gini, harusnya perusahaan ini memotong PPh pasal 23, tapi tidak dilakukan. Dan ini tidak dilakukan berturut-turut dalam 3 bulan. Oke. Itu salah satu kriteria bisa dinonaktifkan. Walaupun itu tidak ada hubungan langsung dengan PPN-nya ya, tapi bisa dinonaktifkan karena tidak melakukan kewajiban perpajakan. Yang kedua, tidak menyampaikan SPT tahunan tahun pajak yang telah menjadi kewajibannya. Contoh, PKP terdaftar 2024. Ya, NPP terdaftar 2024, dibukukan PKP 2024. Namun sampai saat ini, dari tahun 2025 nih, tidak atau belum lapor SPT tahunan 2024. Nah, itu juga bisa menjadi dasar kriteria dinonaktifkan akses pungutan faktur pajaknya. Oke. Kalau misalnya gimana? Terdaftar 2024, PKP 2025. Dia tidak lapor 2024. Tetap bisa disuspend ya. Karena dianggap tidak melaporkan SPT tahunan yang sudah menjadi kewajibannya. Kan sudah lewat jatuh tempo. Beda kalau misalnya sekarang masih bulan awal April nih, belum jatuh tempo, itu nggak bisa. Tapi kalau sudah lewat, misalnya sudah Mei nih, tapi belum lapor, itu bisa langsung dinonaktifkan karena tidak memenuhi syarat yang kedua ini. Nah, yang ketiga, tidak menyampaikan SPT masa PPN yang telah menjadi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut. Nah, misalnya PKP Januari 2025, Januari lapor, Februari lapor, Maret lapor, Mei nggak lapor, Juni nggak lapor, Juli nggak lapor. Ini udah 3 bulan nih. Nah, Juli kan batas waktunya akhir Agustus ya. Nah, setelah akhir Agustus masih nggak lapor, maka September bisa dinonaktifkan. Jadi setelah 3 bulan berturut-turut tidak lapor. Sebenarnya nih, kenapa ini sampai muncul? Karena fakta di lapangan kadang seperti itu, Mas. Banyak PKP yang dia tetap menerbitkan faktur, tapi dia tidak lapor. Alasannya salah satunya belum dibayar oleh lawan transaksi karena pembayaran tempo kan. Iya. Saya belum ada uang Pak karena belum dibayar. Tapi fakturnya udah terbit terus. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Termasuk salah satu pengawasan dari kita. Kita nonaktifkan dulu. Bagaimanapun kalaupun tidak dibayar itu urusan antara wajib pajak B2B ya, business to business. Karena ketika mereka, istilahnya saya bilang itu resiko bisnis mereka ketika mereka bertransaksi dengan pihak yang tidak mau membayar atau menunda pembayarannya, ya itu udah resiko mereka. Nggak ada hubungan sama kita kan ya. Oke. Nah, yang keempat, tidak menyampaikan SPT masa PPN yang telah menjadi kewajibannya untuk 6 masa periode. 6 masa untuk 1 periode 1 tahun. Jadi lompat-lompat nih. Januari lapor, Februari nggak lapor, terus lapor lagi nggak lapor lagi. Pokoknya kalau sampai ada 6 masa yang tidak terlaporkan dalam 1 periode, itu bisa disuspend juga, bisa dinonaktifkan akses pembuatan fakturnya. Walaupun kalau di Kortex saya nggak mungkin kan, karena kan harus lapor yang masa sebelumnya. Jadi begitu dapat 3 bulan nggak ini udah pasti ke suspend. Nah, yang kelima, tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut yang telah dibuat berturut-turut selama 3 bulan. Nah, ini bedanya apa sama yang pertama tadi? Kalau yang pertama tidak melakukan pemotongan atau pemungutan. Nah, yang ini pelaporannya ya. Kalau ini pelaporan, jadi sudah menerbitkan bukti potong, tapi dia tidak melaporkan SPT-nya. SPT unifikasinya nggak dilaporin. Nah, jadi lawan transaksi bisa jadi udah menerima bukti potongnya, tapi dia nggak lapor. Nah, ini termasuk nih selama 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau masih 1 bulan masih aman, tapi bukan berarti ini ya harusnya tetap dilakukan kewajibannya. Nah, tapi kalau sudah lewat 3 bulan, maka sudah bisa dinonaktifkan akses pembuatan fakturnya. Kemudian yang keenam, terkait dengan tunggakan pajak. Kalau PKP ada tunggakan pajak minimal 250 juta untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan telah diterbitkan surat teguran atas hutang pajak itu, selain yang telah memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran. Jadi benar-benar yang belum ada istilahnya belum ada indikasi wajib pajak yang
beritikat baik mengangsur atau menunda dan sudah ditegur dengan nilai minimal utang 250 juta tingkat KPP Pratama, itu sudah bisa dinonaktifkan. Sedangkan untuk KPP Madya dan atasnya lagi minimal 1 miliar. Ya. Nah, itulah 6 kriteria berdasarkan Per 19 Mas tahun 2025 yang bisa jadi dasar untuk menonaktifkan akses muatan faktur pajak. Jadi itu ya kawan pajak, ada 6 kriteria untuk kawan pajak khususnya PKP yang harus diperhatikan. Jadi nggak cuma terkait pelapor SPT masa PPN atau pemungutan PPN-nya saja, tapi juga masuk ke ranah PPh ya kawan pajak. Seperti itu ya? Iya. Satu lagi Mas, ngomong ingat nih. Kalau kita bicara Per 19 kan benar-benar tentang kewajiban nih. Saya sedikit ulas yang Per 9. Per 9, oh ya. Per 9 itu kalau ditanya kriterianya apa sih Pak? Kok dianggap penyalahgunaan? Nah, kalau kriteria Per 9 itu lebih ke hasil kegiatan intelijen perpajakan. Jadi istilahnya kalau wajib pajak bertanya, kok tahu Pak indikasinya disalahgunakan? Ya, kita ada kegiatan intelijen perpajakan melalui pengembangan dan analisis kriteria berdasarkan yang pertama keberadaan dan kewajaran lokasi usaha wajib pajak. Ya, contoh gini misalnya, ada supplier perdagangan besar bahan bangunan. Jadi materialnya kan banyak nih, ada besi, ada ini. Butuh tempat yang luas. Nah, tapi berdasarkan alamat terdaftar, PKP tersebut mendaftarkan usahanya di lokasi di suatu kampung kecil yang jalan masuknya itu hanya sebesar motor, 1 motor gitu ya. Nah, kan pertanyaan berikutnya, barang yang dijual tuh lokasinya di mana? Kok alamatnya di sini? Dan setelah didatangi itu juga bukan kantor, bisa dibilang kayak mungkin kontrakan atau kos-kosan gitu. Itu kan kriteria keberadaan dan kewajaran lokasi usahanya perlu dipertanyakan. Nah, ini yang mengindikasikan. Jadi bukan berarti setelah saya terindikasi penyalahgunaan faktur pajak terus saya dinonaktifkan, apakah saya bisa mengklarifikasi? Masih bisa. Tapi awalnya itu ya yang masuk kriteria. Terus yang kedua, kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak. Kalau analisis tadi kan pertama keberadaan lokasi, yang kedua kesesuaian kegiatan usaha. Contoh PKP ini mendaftarkan yang tadi bahan bangunan, tapi fakturnya tulisannya jual kain atau jual sembako yang jauh dari bahan bangunan. Nah, itu juga indikasi. Nah, indikasi ini memberikan wewenang kepada DJP untuk menonaktifkan. Ya, jadi ada 2 tadi ya. Iya. Berarti ini sering terjadi di lapangan begitu Mas? Iya. Ada pengalaman mungkin? Apalagi di wilayah Banten ini kayak. Wilayah Banten ya? Iya. Ya di KPP Cilegon juga ada. Tapi yang jelas ini berlaku nasional ya, bukan berarti khusus di Banten aja enggak. Tapi ini sudah berlaku nasional, makanya DJP perlu memberikan pengawasan yang lebih terkait PPN ini. Karena PPN termasuk pajak tidak langsung Mas. Ya. Kan? Holdingnya jadi kita pungut. Yang mungut berbeda dengan yang membayar. Nah, gitu. Jadi resikonya lebih nih, makanya pengawasannya harus ditingkatkan. Jadi itu ya kan pajak ya. Tolong diperhatikan kesesuaian usaha, keberadaan lokasinya, karena tidak bisa lepas sebenarnya dari pengawasan DJP ya. Berarti ini Mas, yang perlu diperhatikan lagi terkait update data. Update data, Maksudnya gini. Misalnya nih, dulu awalnya memang karena baru berdiri menyewa suatu tempat nih. Terus kemudian dia pindah karena lokasi berkembang, dia butuh nyewa lokasi yang lebih besar untuk menampung barangnya misalnya. Tapi dia wajib pajak ini tidak mengupdate datanya. Alamatnya. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau disurvei kan beda nih. Tidak sesuai. Nah, itu bisa masuk kriteria ini. Jadi bukan karena sengaja ya. Walaupun tidak sengaja tapi mungkin karena lalai atau lupa. Bisa kan? Betul. Nah, itu yang perlu kita ingatkan. Jadi kawan pajak kalau bisa selalu mengupdate datanya. Lokasi usahanya, alamatnya, nomor teleponnya, emailnya. Itu harus terupdate. Ini yang sering
terlewatkan. Jadi merasa yang penting saya udah daftar, sudah dikukuhkan, tapi udah bayar, sudah lapor gitu misalnya. Tapi faktanya ya lupa kalau ada data yang harus diupdate. Seperti itu. Oke, kita lanjut Mas. Kira-kira alur DJP untuk menonaktifkan PKP ini seperti apa? Apakah tiba-tiba begitu ketika dirasa tidak sesuai? Untuk memberikan kepastian hukum, DJP akan menerbitkan surat. Jadi istilahnya menyampaikan pemberitahuan mengenai penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dan memberikan hak klarifikasi ya kepada wajib pajak sesuai PMK yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait penerbitan, penandatanganan dan pengiriman keputusan ketetapan pajak secara elektronik. Jadi surat ini nanti bisa dikirimkan secara tertulis melalui pos ekspedisi, dikirim lewat email dan dikirim melalui Cortex, akun Cortex. Jadi istilahnya bisa dibilang tidak ada alasan wajib pajak tidak menerima. Karena tiga ya. Hard copy, email, sama lewat Cortex. Nah yang jadi masalah ternyata alamatnya udah pindah. Nggak terima surat. Akun Cortexnya belum diaktifasi. Tapi nggak mungkin. Kalau udah bikin faktur kan, ya seperti itu. Atau wajib pajak itu tidak aware kalau dia dapat notifikasi surat. Kadang kan karena dia cuma buat faktur, lapor SP, tapi tidak membuka notifikasi dokumen-dokumennya. Nah itu juga bisa. Jadi mungkin sekali lagi kawan pajak bisa diperhatikan notifikasi di Cortexnya ya. Kami akan menghubungi kawan pajak melalui akun Cortex. Ya, sekarang kan mulai begitu. Paperless dan borderless. Nah, terkait tadi ada hak klarifikasi ya Mas ya. Boleh disebutkan gimana caranya untuk PKP yang tadi disuspend bisa mengajukan klarifikasi? Terkait klarifikasi atas penonaktifan akses Cortex ini, kawan pajak harus menyampaikannya secara tertulis. Ya, secara tertulis melalui surat kepada Kepala KPP tempat PKP terdaftar dengan contoh format sesuai dengan lampiran Per 19 PJ 2025 yang memuat minimal nomor, tanggal surat atau dokumen klarifikasi, kemudian tujuan surat atau dokumen klarifikasi misalnya kepada Kepala KPP pertama Cilegon misalnya. Jadi sesuai dengan PKP terdaftar. Yang ketiga, identitas wajib pajak atau pengurus dan atau penanggung jawab itu harus disebutkan. Ya. Kemudian penjelasan atau klarifikasi terkait dengan kriteria yang diberikan untuk menonaktifan. Maksudnya diklarifikasi kalau misalnya belum lapor, kenapa, terus kemudian apakah segera setelah dinonaktifkan kemudian melakukan pelaporan, memenuhinya gitu. Kemudian daftar dokumen pendukung klarifikasi. Jadi harus ada, tadi itu ada 5 yang harus disampaikan oleh kawan pajak PKP dan dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya boleh disebutkan Mas? Kira-kira apa aja? Jadi contoh dokumen pendukung yang pertama seperti misalnya bukti potong atau bukti pungut pajak untuk kewajiban pemungutan pajak setiap jenis yang harusnya dipotong atau dipungut yang tadi ya. Jadi kalau tidak menerbitkan bukti potong berarti segera membuat bukti potong dan melampirkan ini sebagai dokumen pendukung. Nah, terkait dengan alasan penonaktifan karena tidak lapor SPT tahunan, maka harus melampirkan tanda terima pelaporan SPT tahunan. Nah, sedangkan apabila terkait penonaktifan karena tidak menyampaikan SPT masa PPN, baik yang 3 bulan atau 6 bulan tadi, maka harus melampirkan tanda terima pelaporan SPT masa PPN. Nah, terkait dengan pelaporan penonaktifan karena tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut, maka harus melampirkan bukti pelaporan bukti potong atau bukti pungut tersebut. Dan yang terakhir, jika penonaktifan karena terkait dengan tunggakan pajak, maka harus melampirkan dokumen bukti pelunasan atas tunggakan pajaknya. Jadi itu tadi akan pajak untuk dokumen pendukungnya mengacu ke
kriteria di Per 19 ya, yang terkait tadi pelaporan dan ada juga untuk tunggakan pajak yang harus dilunasi gitu ya. Untuk hak klarifikasi ini sendiri Mas, berapa lama kawan pajak PKP harus menyampaikan klarifikasi mereka? Klarifikasi atas penonaktifan ini harus disampaikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari Mas. Sejak dia disuspend? Yes, sejak terbit surat pemberitahuan dinonaktifkan dalam jangka waktu 30 hari harus memberikan klarifikasi. Jika tidak memberikan klarifikasi, maka akan diusulkan dicabut PKP-nya secara jabatan. Nah, seandainya dalam jangka waktu 30 hari tersebut PKP memberikan klarifikasi, itu prosedurnya adalah KPP akan melakukan penelitian dan menentukan mengabulkan atau menolak klarifikasinya maksimal 5 hari kerja setelah surat klarifikasi diterima lengkap. Ya, jadi misalnya begini, anggaplah hari ke-30 surat klarifikasi disampaikan, berarti masih mundur 5 hari tuh untuk diteliti dan diberikan keputusan apakah diterima atau ditolak. Seandainya ditolak, maka langsung diusulkan untuk dicabut PKP-nya secara jabatan. Seperti itu. Jadi walaupun sudah dikukuhkan, sudah ada proses penelitian, tapi seiring berjalannya waktu PKP ini masih belum memenuhi persyaratan dan kriteria tadi, bisa dikukuhkan sampai dicabut ya Mas. Betul. Jadi istilahnya PKP ini nggak lempeng-lempeng aja ya, nggak boleh santai-santai aja dalam hal. Yang penting saya udah PKP, saya bisa menerbitkan faktur, tapi tetap ada kewajiban yang harus tetap dijalankan. Karena apa? Ada pengawasan melekat. Ya, ketika sudah PKP, maka PKP tetap harus patuh. Patuh apa? Menjalankan kewajiban perpajakannya, baik pelaporan, pembuatan bukti potong. Jadi nggak hanya PPN ya, PPh-nya juga, SPT tahunan, bahkan tunggakan pajaknya. Nah ini yang kadang sering abai juga. Alasannya saya nggak menerima STP-nya. Nah, ya seperti itu. Jadi mohon diingat kembali dan dipastikan semua kewajiban perpajakan PKP dilakukan dengan baik, ya, agar tidak ada resiko dinonaktifkan akses pembuatan faktur pajaknya atau bahkan sampai dicabut PKP-nya. Hal ini bisa merugikan wajib pajak maksudnya ketika status PKP dicabut atau hanya sekedar dinonaktifkan tidak bisa membuat faktur pajak, maka usaha akan terganggu karena tidak bisa menjalankan usaha dengan atau istilahnya menagih lah ya. Betul. Uangnya bisa nggak cair nanti, kan kasihan ya. Betul sekali. Ada respon sejauh ini, ada respon pelaku usaha nggak terkait ketentuan baru ini atau peraturan? Karena ini ketentuan baru, jadi mungkin penerapan dari ini masih dalam proses penelitian ya Mas ya. Mas Radit. Jadi kalau di KPP Cilegon sendiri kita belum menemukan yang sesuai kriteria ini ya. Atau mungkin karena patuh semua ya. Patuh semua ya. Kita harapkan gitu ya. Kita harapkan begitu, semoga ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan nanti jika kita menemukan PKP yang memenuhi kriteria sesuai Per 19 dan bisa dinonaktifkan aksesnya, ya kita akan terbitkan pemberitahuan penonaktifan itu. Ya. Dan ini berlaku secara nasional ya, tidak hanya di Kanwil Banten, khususnya di KPP Cilegon, tapi seluruh KPP se-Indonesia. Oke, terima kasih Mas Umar atas pemaparannya terkait Per 19. Untuk penutup mungkin ada tips yang bisa disampaikan ke kawan pajak PKP supaya mereka bisa mencegah nih, tidak disuspend oleh DJP. Baik, kawan pajak sebagai pengusaha kena pajak, kawan pajak sudah diberikan kemudahan dalam menjadi bagian sistem. Tetapi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai PKP harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab karena adanya sistem pengawasan yang semakin komprehensif. Jadi mohon dipastikan ulang apakah semua kewajiban perpajakannya
sudah dilakukan dengan baik untuk menghindari resiko penonaktifan akses pembuatan faktur pajak atau bahkan pencabutan PKP demi kelangsungan usaha Bapak Ibu sekalian. Sepertinya cukup, Mas. Terima kasih Mas Umar. Saya rasa sudah cukup ya kawan pajak. Sudah sangat jelas dan lengkap pemaparan dari Mas Umar. Untuk kawan pajak yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait ketentuan peraturan perpajakan terbaru atau ada informasi dari kantor pajak Cilegon misalnya, mungkin Mas Umar ada sosial media dari KPP Cilegon? Untuk Instagram, Bapak Ibu bisa follow kami di @pajakcilegon. Kemudian YouTube juga Pajak Cilegon, untuk Facebook KPP Cilegon. Oke, bisa di-follow, bisa di-komen di situ kawan pajak terkait peraturan terbaru atau ada juga nanti informasi terkait kelas pajak, bimbingan-bimbingan lain di situ ya Mas. Iya. Kawan pajak juga bisa follow sosial medianya Kanwil DJB Banten @pajakdjb Banten di Instagram dan juga Kanwil DJB Banten di YouTube. Terima kasih kawan pajak sudah menonton podcast ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Sampai bertemu kembali.